Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Mahfud, dan jajaran anggota Komite Nasional Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan TPPU. Tadi teman-teman membagi dua semua pernyataannya, saya juga membagi dua. Yang pertama, tentu kita juga harus mengedukasi publik. Terima kasih Pak Mahfud tadi disampaikan bahwa DPR dan pemerintah itu sejajar. Tapi kami juga perlu memperjelas pada publik bahwa kami melaksanakan hak konstitusional sebagai pengawas. Kami melakukan tugas pengawasan. Jadi bukan dalam konteks sejajar atau tidak. Lalu anggota DPR itu memiliki hak imunitas dalam menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Kalau anggota DPR bertanya tidak pantas, apakah bisa dibiarkan? Tidak juga. Ada mekanismenya. Kalau dianggap melanggar etika pertanyaannya, bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dan saya hadir juga pada rapat kemarin dengan Pak Ivan. Yang saya tangkap nggak ada masalah juga. Pak Ivan tidak menyampaikan keberatan atas cara-cara rekan-rekan bertanya. Cara-cara rekan-rekan menggunakan hak konstitusionalnya. Mungkin nanti dikonfirmasi ke Pak Ivan, apakah akan menggunakan haknya. Karena menganggap pertanyaannya tidak berkenan, akan melaporkan kawan-kawan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau dianggap tidak pas. Itu. Yang kedua, kita juga perlu mengedukasi publik. TPPU belum tentu korupsi. Tapi TPPU itu adalah tindak pidana menyamarkan hasil tindak pidana. Jadi kalau bukan dibilang bukan korupsi, bukan berarti bukan masalah. Juga tetap masalah besar yang memang harus kita cari kejelasannya. Jadi teman-teman kemarin itu dengan berbagai cara bertanya, dengan berbagai macam teknik bertanya, sebetulnya prinsipnya sama semua. Pengen memperjelas soal 300 triliun itu secara detail supaya terungkap. Mungkin cara orang bicara berbeda-beda. Ada yang mungkin akhirnya dianggap sebagai mengancam dan lain sebagainya. Jadi ini nggak bisa teman-teman yang bertanya disamakan dengan Fredrik Yunadi, Pak. Itu pidana, Fredrik Yunadi lain. Nggak bisa, jauh sekali, gitu loh. Ya, nah pimpinan, sejak awal kehadiran Ibu Sri Mulyani itu penting sekali, bukan dalam konteks komitenya. Kalau komitenya sudah ada Pak Mahfud benar, tapi konteks keterangan yang disampaikan. Langsung tadi Pak Mahfud terang benar mengatakan apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani jauh dari fakta. Kalau ada Ibu Sri Mulyani di sini tadi clear hari ini. Jelas, menjadi jelas ya. Karena kemarin juga Pak Mahfud, mungkin Pak Mahfud sudah baca juga Pak Ivan ya. Ibu Sri Mulyani mengatakan kaget Pak Mahfud menyampaikan yang tanggal 8. Tetapi beliau baru menerima surat PPATK tanggal 9 dengan tanggalnya mundur tanggal 7. Lalu Bu Sri Mulyani mengatakan surat tersebut di luar pakem. Ya, apakah benar seperti itu? Kalau ada orangnya 2-3 pihak ini bertemu, saya pikir publik akan tercerahkan, akan dapat info yang jelas, gitu loh. Jadi Bu Sri Mulyani juga mengatakan ya soal angka tersebut ya, ada 100 surat nilai transaksi 74 triliun, 65 surat nilai transaksi 253 triliun, 135 surat nilai transaksi 22 triliun. Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan TPPU ini kan sudah lama, Pak. Tapi kita nih, anggota DPR aja baru tahu setelah Pak Mahfud bicara, ya kan? Persoalan ini di tanggal 8. Kalau saya meminjam istilahnya Pak Hinca ya, bagaikan petir di siang bolong, pernyataan Pak Mahfud. Tapi ditunggu-tunggu hujannya belum turun-turun sampai sekarang, gitu loh. Kejelasannya belum ada sampai sekarang karena kita nggak mempertemukan, gitu loh. Gimana Pak?
Ya, lalu tindak lanjutnya kalau saya baca di sini juga masih abstrak sekali Pak Mahfud, ya. Di halaman berapa dari keterangannya Pak Mahfud, kita pengen minta keterangan. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Mahfud, saya setuju. Bu Sri Mulyani orang pintar, tapi mungkin dibohongi oleh bawahannya, tidak disampaikan fakta-fakta. Ya, itu yang kita pengen perjelas, Pak. Saya pikir kesimpulan rapat ini harus tegas mengagendakan pertemuan. Kalau Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kan bukan mitra Komisi 3, tapi sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional tentu domain Komisi 3 memanggilnya. Dalam waktu hitungan jam dari sini, hari ya, mungkin hari Kamis ya kan, atau hari Senin bisa dipanggil. Nah, sedikit mohon klarifikasi Pak Mahfud soal fakta tadi, sekretaris MA yang dimaksud itu yang Pak Nur Hadi, Pak, yang waktu itu ya, bukan yang sekarang. Oh, terima kasih.